Selamat pagi sahabat petani tua. Hari ini minggu kedua di bulan November tahun 2024. Tepatnya mungkin sekitar 4 tahun sudah kami menanam alpukat dengan berbagai macam variasi pertumbuhan. Seperti dilihat, ada yang sudah berbuah mungkin 2 atau 3 kali, ada juga yang pertumbuhannya naik turun seperti ini, belum pernah berbuah. Nah, ini seperti ini sedang berbuah, buah pertama. Buah kedua yang ini cukup lebat. Ini putik-putiknya, semoga nanti akan menjadi buah. Tugasnya kita tinggal menjaga bagaimana tidak terserang hama. Nah, ini yang berbuah setiap tahun sejak umur 2 tahun. Seperti ini pertumbuhannya. Dan hari ini saya akan membersihkan piringan-piringan di bawah pohon, atau membersihkan rumput-rumput yang berada di sekitar pohon ini. Dan selanjutnya setelah bersih nanti akan kita pupuk dengan pupuk kandang yang sudah ditaruh di awal musim kemarau dulu di dalam karung-karung. Jadi saya tekniknya begini, tidak perlu difermentasi, dibersihkan, kemudian nanti disebarkan di bawah ini, di bawah pohonnya, karena ini akan memasuki musim hujan. Mudah-mudahan ini hujan pertama di musim hujan ini. Nah, ini buah pertama dari pohon ini. Nah, ada juga yang mati seperti ini. Setelah digali ternyata di bawahnya akarnya kena jamur, akar putih. Ini juga sedang berbunga, bunga pertama. Demikian juga ini. Nah, ini kemarin berbunga di musim kemarau, dan ketika kemarau di tahun ini cukup hebat, sebagian banyak yang gugur, tapi masih ada 1-2 yang selamat, dan mudah-mudahan ini bisa bertahan nanti. Itulah naik turunnya kita menjadi petani. Nah, saya memang sedang belajar terus menjadi petani, bagaimana bisa produktif. Syarat yang pertama tentu kita harus punya lahan. Syarat yang kedua tentu harus ada kemauan. Syarat yang ketiga adalah biaya, karena memang bertani itu butuh biaya. Nah, biaya ini bisa jadi besar, bisa jadi tidak, itu relatif tergantung dari kita. Kalau kita semua menggunakan tenaga upahan, maka tentu itu akan jadi besar. Tapi kalau sebagian bisa kita kerjakan sendiri sambil olahraga, biaya bisa kita tekan. Dan yang terakhir tentunya adalah pengetahuan, ilmu. Tanpa ilmu ternyata bertani itu bisa memboroskan biaya. Dan saya masih terus belajar, melihat konten-konten YouTube yang ada, kemudian yang saya terapkan, saya coba sharing ke teman-teman, mana tahu berguna. Baik buruknya, ada yang salah jangan ditiru, kalau ada yang baik tentu bisa diimplementasikan sebaik-baiknya. Nah, saya juga membuat kandang ayam di pojokan agar lahan tidak nganggur. Ini jadi saya kombinasi, saya pengen memang aktivitas berkebun ini dapat memberikan berbagai macam variasi hasil atau variasi kegiatan. Nah, di tengah-tengah ini agar lahannya tidak terganggu, saya menanam, kalau orang sini mengatakan ini adalah bentul biru. Kemudian di pojok sana saya juga membuat kolam ikan, yang sebetulnya bukan untuk produksi ikan, tapi nanti di musim kemarau ada persediaan air untuk menyiram tanaman.
Karena dari 4 tahun saya menanam alpukat ini, yang saya rasakan adalah penderitaan paling parah itu adalah di musim kemarau. Ketika kita ingin menyiram, airnya tidak cukup tersedia. Ketika kita terlambat menyiram, nah seperti ini. Sebagian ada yang jadi, tapi juga sebagian ada yang gugur, berjatuhan. Nah, andaikan kemarin ini mungkin persediaan air cukup, waktu cukup untuk melakukan penyiraman, bisa jadi tidak banyak yang bergugur, tidak begitu banyak yang gugur. Ini banyak sekali yang bunganya bagus, kemudian rontok mati. Seperti ini kira-kira. Ini adalah jenis Mickey. Nah, ini saya melihara ayam, nanti mana tahu kotorannya bisa saya gunakan untuk pupuk. Ayam kampung atau ayam, bukan ayam negeri ya, bukan ayam pedaging ataupun petelur. Jadi ini sementara laporan hari ini. Saya akan melanjutkan untuk bersih-bersih yang berada di bawah, rumput-rumput yang berada di bawahnya, kemudian saya sapu. Kemudian pupuk kandang, pupuk kohe, kotoran hewan dari kambing akan saya tebar. Ini sudah kurang lebih mungkin 6-7 bulan berada di karung ini. Jadi insya Allah ini sudah matang semua. Dan mungkin juga diperlukan untuk pupuk kimia, karena akan saya lubangi di ujung-ujung tajuk ini untuk memberikan NPK, kemudian TSP dan KCL. Sementara demikian, ketika nanti pemberian pupuk atau ada kegiatan lainnya akan saya laporkan kembali. Mohon masukannya dari teman-teman yang melihat konsep berkebun saya, mungkin ada yang perlu diperbaiki sehingga hasilnya lebih maksimal. Ini daun-daunnya sangat tebal, serasahnya sangat tebal. Mudah-mudahan nanti ini selama musim hujan akan membusuk oleh bakteri-bakteri dan menjadi pupuk bagi tanaman kembali. Terima kasih.